Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, tidak cukup hanya mendengar atau mengetahui ketetapan-ketetapan yang diberikan Tuhan. Dan juga tidak cukup hanya memahami. Namun, apa yang harus kita lakukan? Harus lebih daripada itu. Diharapkan untuk melakukan setiap ketetapan-ketetapan yang diberikan Tuhan. Dan juga menjadikan ketetapan sebagai sebuah pelita di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberi ketetapan-ketetapan kepada bangsa-bangsa Israel untuk sebuah pedoman hidup dan harus ditaati dan juga harus dilaksanakan. Tuhan juga yang memberikan ketetapan-ketetapan dan demikian juga memberitahukan peraturan-peraturannya, sebab orang yang melakukan tentu akan beroleh kehidupan. Tuhan yang memberikan ketetapan-ketetapan itu adalah Tuhan yang menguduskan umat. Tuhan bertindak sebagai pribadi yang menguduskan mereka. Ketika mereka berkata, akulah Tuhan. Ketika mereka merasa bahwa mereka juga bisa atau mampu melebihi apa yang Tuhan lakukan. Oleh karena itu, dalam hal ini kita mau melihat ketika Tuhan berkata, akulah Tuhan yang menguduskanmu, yang artinya tidak ada Tuhan yang lain yang mampu menguduskan umatnya seperti yang Tuhan lakukan. Oleh karena itu, hendaklah kita juga memahami dan hendaklah juga kita bisa mengatakan bahwa kita berbeda dengan yang lain, yang menganggap bahwa ada Tuhan lain di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika Tuhan berkata, akulah Tuhan, maka dengan demikianlah kita bisa memahami hanya Dialah yang memberikan ketetapan dan yang harus kita taati dan lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengenal bahwa kita menaati apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa hendak mengatakan bahwa kita berbeda dengan yang lain atau yang tidak mengenal Tuhan? Tentu kita harus bisa melihat bahwa bagian dari apa yang ada dalam kehidupan kita, tentunya kekudusan itulah yang membedakan kita, yang juga memisahkan kita dari komunitas yang dunia ini harapkan. Artinya kita tidak sejalan, kita tidak sama dengan apa yang ditunjukkan oleh dunia ini. Tetapi kita berbeda karena ketetapan Tuhan yang kita lakukan dan kita kehendaki. Sehingga kita bisa menunjukkan kekudusan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam pengudusan yang dari Tuhan, bagaimana kita juga merespon dengan menaati ketetapan-ketetapan. Dan juga bukan hanya merespon tetapi harus melakukan. Dan ini juga merupakan ungkapan yang nyata dari setiap orang yang memiliki iman sebagai orang-orang yang percaya.
Oleh karena itu, ketika kita menaati hukum-hukum dan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan, maka orang Israel menunjukkan komitmen mereka kepadanya dan juga kepercayaan mereka apa yang Tuhan bimbingkan di dalam kehidupan mereka. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita tidak dapat menjadikan diri kita kudus. Jadi Tuhan melakukannya bagi kita melalui kehidupan, melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah yang menguduskan kehidupan kita. Yesus memanggil kita untuk menjadi berbeda, dipisahkan untuk tujuan yang lebih besar. Seperti Dia memanggil orang-orang Israel untuk menjadi berbeda dari dunia di sekitar mereka. Maka Yesus menguduskan kita untuk membuat kita berbeda dengan dunia. Untuk itu, apa yang boleh kita lakukan? Maka dengar dan lakukanlah setiap firman Tuhan. Itulah yang menjadi pedoman kita untuk membuat kita berbeda dari dunia ini, untuk membuat tindakan kita berbeda dengan apa yang diingini dunia ini, sehingga kita bisa kelihatan, bisa merasakan, dan bisa melakukan bahwa keterpilihannya kita sebagai orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang bisa menunjukkan kekudusan Allah di dalam diri kita, baik melalui apapun yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, untuk membentengi diri kita sebagai orang-orang yang berbeda dari apa yang diingini oleh dunia ini. Tentu saja bagaimana kita semakin banyak memiliki waktu untuk selalu mendengarkan dan juga melakukan kehendak, ketetapan, dan melakukan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Bagaimana Engkau mengingatkan setiap orang-orang Israel melakukan ketetapan dan juga itu menjadi kesukaan bagi orang-orang yang percaya. Demikian juga dengan kehidupan kami hingga pada saat ini. Bagaimana kami senantiasa memberi waktu kehidupan kami untuk mendengar firman Tuhan sebagai bekal kehidupan kami, sebagai orang-orang yang bisa menunjukkan, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang semakin mengajar kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, membimbing kami agar kami juga tidak salah dalam menentukan arah hidup kami. Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan kami lakukan, kiranya Roh Kudus-Mu bersama dengan kami menuntun kami, agar kami boleh memulai dan mengakhiri segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menghitung segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, agar kami juga boleh menjadi saluran berkat baru di tengah-tengah kehidupan kami dengan orang-orang sekitar kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka sehingga memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, agar itulah menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga kami juga boleh menghasilkan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.